Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farul Rozi, SPD MSI, selaku dosen pembimbing penelitian saya. Perkenalkan, nama saya Azhar Kasura Ramada dengan NIM 21080101560. Ingin mempresentasikan hasil penelitian sementara saya yang berjudul Pengaruh Self-Efikasi dan Dukungan Orang Tua Terhadap Kesiapan Kerja pada Mahasiswa Tingkat Akhir. Berikut ini adalah daftar isi dari presentasi hari ini. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Oke, jadi latar belakang dari penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 menyatakan bahwa perguruan tinggi turut menyumbang pengangguran yang mencapai hingga 5,25% dan tercatat per Agustus 2024 sebanyak 842.378 orang berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Tingginya angka pengangguran yang tercatat di kalangan generasi muda ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh lulusan baru dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan keterampilan yang mereka miliki. Nah, salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesiapan kerja, yaitu keseluruhan kondisi individu yang meliputi kematangan fisik, mental, dan pengalaman, serta adanya kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan yang diperlukan. Menurut Knight dan York, kesiapan kerja ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti self-efikasi, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuan dan kompetensinya dalam melakukan dan menyelesaikan tugas atau suatu pekerjaan. Dan juga faktor eksternal seperti dukungan orang tua, yaitu lingkungan pertama dan utama bagi seorang individu yang memegang peranan penting dalam kehidupan anak, termasuk berpengaruh juga terhadap perkembangan. Jadi dengan mahasiswa yang memiliki self-efficacy yang kurang, itu juga dapat mengakibatkan kecemasan yang tinggi. Mahasiswa yang merasa tidak yakin dengan kemampuan mereka itu cenderung mengalami kecemasan yang dapat menghambat performa dan adaptasi mereka di lingkungan kerja. Selain itu juga dukungan emosional yang minim dari orang tua dapat menyebabkan mahasiswa merasa kurang dihargai dan tidak yakin akan kemampuan mereka yang berdampak negatif pada self-efficacy mereka. Hal ini didukung dari penelitian yang dilakukan oleh Widanarti dan Indati pada tahun 2002 yang mendapatkan hasil bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara dukungan sosial orang tua dengan self-efikasi pada remaja. Semakin tinggi dukungan sosial orang tua, maka semakin tinggi juga self-efikasi remaja dan juga sebaliknya. Dengan demikian terdapat korelasi yang jelas antara self-efikasi dengan dukungan orang tua yang dapat mempengaruhi kesiapan kerja pada mahasiswa tingkat akhir. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini yang pertama akan mengkaji secara bersamaan pengaruh self-efikasi dan juga dukungan orang tua terhadap kesiapan kerja mahasiswa tingkat akhir. Yang kedua, melihat pengaruh langsung dari self-efikasi dan dukungan orang tua berfokus pada karakteristik mahasiswa tingkat akhir dan juga karakteristik keluarga. Lalu yang ketiga, melihat pengaruh self-efikasi dan dukungan orang tua perlu dilakukan untuk menilai kesiapan kerja pada mahasiswa tingkat akhir. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, ingin mengidentifikasi karakteristik mahasiswa tingkat akhir dan karakteristik keluarga. Lalu yang kedua, untuk mengetahui persepsi mahasiswa tingkat akhir terhadap self-efikasi, dukungan orang tua, dan juga kesiapan kerja. Lalu yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh self-efikasi dan dukungan orang tua terhadap kesiapan kerja pada mahasiswa tingkat. Sehingga dari tujuan tersebut dapat memunculkan manfaat yang akan diberikan dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dan juga pengembangan karir mahasiswa tingkat akhir melalui yang pertama, memberikan informasi mengenai karakteristik mahasiswa tingkat akhir, karakteristik keluarga, dan juga variabel penelitian. Yang kedua, analisis persepsi mahasiswa terhadap variabel penelitian tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan strategi pembelajaran dan juga bimbingan karir mereka. Lalu yang ketiga, hasil analisis pengaruh dapat menunjukkan pentingnya keyakinan diri dan dukungan orang tua dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan profesional. Baik, kita masuk ke metode penelitian. Untuk desain penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbasis angka dalam pengumpulan dan juga analisis data. Lalu untuk populasi dalam penelitian ini mencakup mahasiswa tingkat akhir secara umum yang memenuhi kriteria penelitian
tanpa membedakan program studi ataupun asal universitas. Jadi berdasarkan hal tersebut, maka teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dan dari penelitian ini didapatkan sebanyak 78 responden dari total populasi. Selanjutnya jenis data. Jadi jenis data, terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan juga data sekunder. Untuk data primer dikumpulkan melalui teknik self-report menggunakan alat bantu kuesioner yang diisi oleh responden yang memenuhi kriteria. Lalu untuk sekunder diperoleh melalui studi literatur guna mendukung analisis dan pembahasan data pada penelitian ini. Next. Oke. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama General Self-Efficacy Scale atau GSES yang dibuat oleh Schwarzer dan Jerusalem pada tahun 1995. Hasil adaptasinya terdiri dari 3 dimensi dan memiliki 10 item yang diadaptasi oleh Noprianto et al. Pada tahun 2019. Lalu ada Perceived Parental Autonomy Support Scale atau PPAS yang dibuat oleh Majo et al. Pada tahun 2015. Hasil adaptasinya terdiri dari 2 dimensi dan memiliki 24 item dan diadaptasi oleh Saban pada tahun 2015. Selanjutnya ada Work Readiness Scale atau WRS yang dibuat oleh Caballero et al. Pada tahun 2011. Hasil adaptasinya terdiri dari 4 dimensi dan memiliki 32 item yang diadaptasi oleh Padilla pada tahun 2000. Oke, untuk metode analisis data ini, penelitian ini menggunakan beberapa uji, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi linear berganda, dan juga analisis deskriptif. Untuk uji validitas, validitas diuji menggunakan teknik korelasi Pearson antara skor setiap item dengan skor total konstruk. Kriteria yang digunakan adalah item dikatakan valid apabila nilai korelasi Pearson atau R hitung lebih besar dari R table pada taraf signifikansi 5% atau 0,05. Untuk uji reliabilitas, untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian memberikan hasil yang konsisten apabila diukur kembali dalam kondisi yang sama. Instrumen dikatakan reliable apabila nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60. Selanjutnya uji regresi linear berganda. Jadi teknik ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui sejauh mana variabel independen tersebut berkontribusi secara simultan maupun parsial terhadap variabel dependen. Lalu yang terakhir, analisis deskriptif untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Seluruh proses analisis data ini dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistik version 25 untuk memastikan ketepatan perhitungan dan juga reliabilitas hasil yang diperoleh. Selanjutnya untuk hasil penelitian, untuk hasil uji validitas, ketiga alat ukur tersebut dinyatakan valid. Namun, terdapat satu item yang tidak valid pada alat ukur PIPAS untuk variabel dukungan orang tua. Item sisanya dinyatakan valid karena memiliki nilai Pearson correlation atau R hitung lebih besar dari nilai R table, yaitu 0,2199 untuk 78 responden, dan juga nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Untuk hasil uji reliabilitas, ketiga alat ukur ini dinyatakan reliable karena memiliki nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,6. Selanjutnya, untuk hasil uji regresi linear berganda, didapatkan model persamaan Y sama dengan konstanta 40,220 ditambah koefisien X1 1,345 dan ditambah koefisien X2 0,097, di mana Y itu adalah kesiapan kerja, X1 adalah self efikasi, dan X2 adalah dukungan orang tua. Dari hasil tersebut, maka kedua variabel berpengaruh positif terhadap kesiapan kerja, di mana semakin besar nilai koefisiennya, maka semakin besar juga pengaruhnya. Selain itu, ditemukan bahwa self-efikasi itu lebih besar pengaruhnya daripada dukungan orang tua dilihat dari nilai koefisiennya. Lalu untuk nilai R-square yang didapat dari uji tersebut adalah 0,490, yang artinya self-efikasi dan juga dukungan orang tua berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja sebesar 49%. Selanjutnya untuk hasil analisis deskriptif, dari total 78 responden, saya mengkategorikannya menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Dari ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa tingkat akhir memiliki nilai kesiapan kerja yang cukup baik,
Hal ini didukung melalui nilai sertifikasi dan juga dukungan orang tua yang cukup baik. Baik, kita masuk kesimpulan sementara. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa tingkat akhir memiliki persepsi yang tinggi terhadap sertifikasi, dukungan orang tua, dan juga kesiapan kerja. Instrumen penelitian telah diuji dan terbukti valid serta reliabel untuk mengukur ketiga variabel tersebut. Self-efikasi dan dukungan orang tua berpengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap kesiapan kerja, dengan self-efikasi sebagai faktor yang lebih dominan. Temuan ini menegaskan bahwa self-efikasi dan juga dukungan orang tua berperan penting dalam membentuk kesiapan kerja mahasiswa menjelang dunia profesional. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.